low beam, high beam, low beam, high beam. Nah, ini juga terpisah antara kiri dengan kanan. Ya, mobilnya adalah Ford. Anda sudah melihat mobil-mobil yang menggunakan lampunya terpisah. Di meja saya ini ada contoh. Ini punya Honda Odyssey. Ya, jadi kita ulang lagi hanya sebagian video-video yang saya dapat di parkiran mobil. Jadi ada lampu mobil yang menjadi satu. Ada lampu mobil yang terpisah. Terpisah ini maksudnya adalah antara low beam, high beam. Kadang-kadang ada orang juga yang nggak mengerti apa itu low beam, apa itu high beam. Ini lampu dekatnya, ini lampu jauh. High, lampu jauh, high, tinggi. Lampu dekat, low, lampu rendah. Ngomongnya seperti itu. Ya. Nah, mobil di Indonesia, keluaran Jepang, ada yang lampu jauh, lampu dekatnya terpisah. Ya. Ada yang menggunakan proyektor, ada yang menggunakan reflektor. Ada yang dua-duanya menggunakan reflektor. Macam-macam, tetapi dia terpisah. Ya, nah contoh mobil yang menggunakan reflektor lampunya terpisah adalah contohnya Daihatsu Luxio. Ya, Daihatsu Luxio, Honda City di tahun 2016 kalau nggak salah. Mobil apa lagi ya? Mobil Honda CR-V juga ya di 2016 Gen 4. Ada yang reflektor, ininya reflektor, lampu dekat. Lampu jauhnya reflektor, lampu dekatnya juga reflektor ada. Nah, tapi kebanyakan kalau yang terpisah begini, si lampu dekatnya menggunakan proyektor. Ya, contohnya di Honda HR-V, ya tipe apa tertentu yang baru, Honda BR-V, Toyota Avanza Veloz di tipe tahun tertentu, Toyota Sienta, Toyota Fortuner, Toyota Camry, kalau di Suzuki R3 yang terbaru 2019. Kalau di mobil-mobil apa tadi itu ya. Jadi pokoknya ada mobil yang lampunya terpisah ya. Bisa reflektor, ini bisa proyektor, ini bisa reflektor. Ya, macam-macam pokoknya terpisah. Kenapa sih si pabrikan mobil bikin terpisah? Tujuannya sebenarnya baik ya. Tujuannya sebenarnya baik karena reflektornya sendiri-sendiri didesain untuk tugasnya masing-masing. Jadi contohnya kalau Anda di perusahaan itu ada yang namanya OB, ada mungkin yang namanya sekretaris, ada orang yang bagiannya finance, ada orang yang bagiannya manajer atau apalah, pokoknya intinya ada masing-masing bagian atau masing-masing tugasnya security, tugasnya OB, tugasnya finance, tugasnya personalia apa segala macam. Jadi masing-masing ada tugasnya. Nah, kenapa sih pabrikan Jepang atau pabrikan mobil ada yang bikin terpisah, yaitu untuk tugasnya masing-masing. Nah, yang ini tugasnya untuk high beam. Nah, ini tugasnya untuk low beam. Kenapa banyak low beam menggunakan proyektor? Karena low beam itu lebar pakai proyektor dan garisnya cakep. Nah, kenapa high beam jarang pakai proyektor? Nggak pernah ada, jarang. Nggak pernah ada sih kayaknya ya. High beam menggunakan proyektor, tetapi ada kemungkinan hanya 1-2 mobil, tetapi jarang banget. Kenapa? Karena sifatnya proyektor itu spread, lebar, tidak cocok untuk high beam yang spot dan butuh nyorot gitu ya, jarang. Tetapi ada, saya nggak bilang nggak ada, tetapi jarang banget pabrikan mobil yang menciptakan high beamnya menggunakan proyektor. Kebanyakan low beam yang menggunakan proyektor. Nah, kenapa pabrikan mobil membuat lampunya terpisah? Satu, supaya mobilnya keren. Kedua, fungsi masing-masing ya. Biasanya di mobil Eropa nggak ada yang lampunya jadi satu, jarang, menggunakan H4. Low beam dengan high beam jadi satu. Makanya kenapa bolam H4 filamennya dua. Filamen low beam dengan filamen high beam. Ya, filamen low beam dengan filamen high beam. Nah, low beamnya ada payung. High beamnya tidak ada payung. Nah, ini biasanya mobil Jepang, kalau mobil Eropa jarang.
Ya, mobil Eropa kayak BMW, Chevrolet, kayak Ford itu jarang. Ya, jadi low beam dengan high beam jadi satu di satu bolam. Jadi reflektornya itu berfungsi dua fokusnya, fokus lampu dekat dengan fokus lampu jauh. Ya, jadi satu H4. Nah, kalau yang tipe-tipe begini kebanyakan mungkin kalau Jepang biasanya low beamnya pakai H11. Ininya pakai H1 atau pakai HB3. Ya. Ada yang pakai H7, mungkin mobil Eropa ininya juga H7 seperti Wuling ya, Wuling Convero, Wuling Cortez ini H7, ininya H1, macam-macam. Ya. Jadi masing-masing sebenarnya ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, kalau yang lampu pisah seperti ini, sebenarnya unggulnya di mana? Lampu jauhnya akan bisa lebih bagus, spotnya lebih bagus nyorotnya. Ya, nyorotnya akan lebih bagus, lebih nyorot, lebih spot. Ya. Nah, low beamnya akan lebih lebar. Jadi masing-masing mempunyai tugas masing-masing. Bagus sebenarnya, tetapi bagi orang Indonesia ini menjadi mahal. Kenapa? Karena Anda harus mengganti kalau Anda mengganti lampu LED, ya Anda harus mengganti dua set maksudnya. Untuk low beam sendiri, high beam sendiri. Jadi Anda mesti keluar budget 2 kali. Ya, beda dengan kalau Anda yang menggunakan reflektor H4. Nah, kalau Anda menggunakan reflektor H4, contohnya ini, Anda tinggal beli bolam satu, pasangin bisa jauh dekat. Nah, yang beginian lebih ekonomis, ya, harganya lebih murah. Pabrikan mobil juga lebih murah pasti, ya, menciptakan yang jadi satu. Makanya kenapa ada Avanza biasa, tipe G, ada Avanza Veloz. Yang Veloznya kan lampunya terpisah, lebih mahal. Sama seperti mungkin Daihatsu Grand Max dengan Daihatsu Luxio ya. Basisnya kan sama, cuma lampunya dan kemewahannya berbeda. Kalau yang Luxio kalau nggak salah terpisah, Daihatsu Grand Max jadi satu. Ya, seperti itu kan. Ya, jadi dibikin terpisah, jadi tujuannya adalah supaya mobilnya kelihatan lebih keren, satu. Kedua, fungsi lampunya lebih bagus. Lampu jauhnya bisa lebih jauh, lampu dekatnya bisa lebih lebar. Ya, karena masing-masing. Tetapi untuk Anda sebagai pemakai, pembeli, Anda mau ganti lampunya, Anda harus beli 2 set. Set untuk high beam, set untuk low beam. Ya. Jadi, misalnya ada yang WhatsApp saya, "Pak, saya mau beli lampu BRV." Saya bilang harganya untuk low beam harganya sekitar 1 juta. Nah, dia kira sudah semuanya satu set. Tidak, ya kalau Anda mau beli satu set ya Anda beli kali 2, seperti itu. Ya. Jadi ada lampu low beam, ada lampu high beam terpisah. Ya. Jadi supaya Anda paham, saya bikin video ini. Saya masih mencari mobil-mobil yang videonya yang kira-kira menggunakan lampu terpisah, tapi saya bisa sebutkan lah ya. Contohnya tadi yang seperti saya sudah sebutkan, Avanza Veloz, Toyota Sienta, All New R3, ya, mobil-mobil yang lampunya terpisah. Nah, lampunya terpisah, saran saya Anda beli yang mana dulu? Tentu Anda beli yang lampu dekat dulu, karena kenapa? Ini yang utama. Anda sudah beli lampu dekat, sudah merasa terang, Anda punya budget lebih, Anda beli dulu fog lamp-nya. Fog lamp itu adalah bagian lampu yang di bawah bumper. Anda beli 3 warna. Anda sudah beli low beam, Anda beli fog lamp, habis beli fog lamp baru Anda beli high beam. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Ini hanya saran saya saja, tetapi boleh berbeda pandangan, tak masalah ya. Tetapi kalau Anda punya budget, ikuti saran saya. 1, Anda beli low beamnya dulu. Anda nggak usah memikirkan high beam, karena high beam ini jarang dipakai. Ya, jarang dipakai, hanya dipakai buat tembak-tembak, bener nggak? Jarang dipakai. Jadi kalau Anda membeli opsi LED untuk ini, sebenarnya Anda agak mubazir. Anda beli low beam dulu, lampu dekat dulu, LED-nya yang bagus. Anda sudah beli LED yang bagus, Anda beralih ke fog lamp 3 warna. Habis dari fog lamp Anda punya budget lebih, baru Anda beralih ke high beam. Ya, jangan Anda mencari lampu yang, "Pak, saya punya budget cuma 1 juta, tapi saya mau low beam dengan high beam." Artinya kan 1 juta itu dibagi 2. Jadi Anda harus mencari ininya yang 500.000, ini yang 500.000. Nah, spek itu terbagi 2. Kalau saya bilang, kalau Anda punya budget 1 juta, Anda beli dulu yang 1 juta di low beam yang bagus, baru Anda memikirkan yang lain. Kenapa? Karena high beam ini jarang dipakai. High beam ini jarang dipakai. Tentu kalau Anda membudgetkan harganya yang sama, speknya yang sama, artinya speknya terbagi 2 gitu loh. Nah, sedangkan ini dipakainya jarang. Ini dipakainya terus-terusan, Anda jalan malam. Jadi saran saya Anda beli spek ini yang lebih tinggi. Lebih tinggi tentu efeknya lebih terang, lebih bagus, lebih segala macam. High beamnya Anda boleh cari yang speknya lebih murah.
Seperti itu. Ini saran dari saya, tapi kalau Anda mau punya pendapat lain ya terserah. Tetapi saya kan tukang lampu, saya bermain lampu tiap hari. Ya saya menyarankan seperti itu. Anda carilah spek yang tinggi untuk low beam. Habis dari low beam Anda punya budget lebih, Anda cari ke fog lamp dulu. Habis dari fog lamp baru Anda memikirkan high beam. Seperti itu tahapannya. Jangan Anda dari low beam ke high beam, tetapi bebas ya, bebas. Itu cuma saran saya ya. Karena saya di Jakarta. Ya, di Jakarta. Jadi di perkotaan. Kemarin saya berdebat juga dengan orang, bukan berdebat sih, bertukar pendapat. Dia bilang saya di daerahnya daerah Pantura atau di daerahnya yang sering pakai high beam. Nah, ya Anda boleh saja beli dari low beam ke high beam. It's okay, nggak masalah. Ya, karena semua tergantung pada diri Anda juga. Anda sebagai pemakai, Anda yang tahulah mobil Anda. Saya hanya sebagai memberi masukan saja. Ya, karena kita menjual LED biasanya kalau orang perkotaan seperti saya di Jakarta jarang pakai high beam. Ya, kebanyakan klakson. Ada sih high beam, mungkin jarang ya. Jadi ke low beam dulu, ke fog lamp baru ke high beam ya, seperti itu. Ya, semoga tercerahkan. Jadi kalau buat mobil yang terpisah. Tetapi kalau mobil yang jadi satu, pasti lampunya H4. Nah, kalau H4 ya udah pasti low beam dengan high beam jadi satu di reflektor. Jadi Anda tidak perlu membeli 2 set, Anda cukup membeli 1 set. Ya, jadi kalau lampu mobil contohnya kayak expander, ya ini lampunya cuma berupa reflektor begini satu lampu, jauh dekat jadi satu, ya Anda cukup beli satu lampu aja. Ya, kalau yang ini Anda mesti beli 2 set. Ya, low beam dengan high beam. Ini hanya sebagai contoh aja lampu Honda Odyssey ya, ini sebagai contoh, jadi bukan tidak untuk dijual, kebetulan saya ada aja ya. Karena saya dulu kan main proyektor OEM. Saya tidak main proyektor aftermarket buatan Cungko. Kenapa? Karena masalah di bol. Nah, kita main proyektor OEM. OEM itu adalah proyektor copotan. Kebetulan Honda Odyssey ini pakai proyektor kan. Proyektornya ini mantep bro. Makanya kita beliin bro yang begini ya. Headlamp Odyssey kita pasti ambilin tuh proyektornya. Kenapa? Karena proyektornya tipe D2S ajib untuk retrofit ya ke mobil-mobil biasa. Jadi hasilnya mantap ya, awet, udah pasti terang, cut off-nya tajam karena aslinya sudah clear lens ya. Oke, semoga tercerahkan. Terima kasih.